Pemerintah Indonesia menyatakan akan menyetop impor garam pada 2025. Hal ini dilakukan guna mewujudkan swasembada pangan pada 2027. Lantas apa sebenarnya yang membuat tanah air kita ini harus mengimpor garam dan sulit untuk bersuasembada pangan? Langsung saja kita akan bahas dalam RI Stop Impor Garam mulai 2025. Yakin? Bisa? Kita lihat slide yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia stop impor garam mulai 2025. Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Kita baca sama-sama. Tahun depan kita nggak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu sudah diatur oleh Perpres 126, jadi nggak boleh lagi. Nah, jika tidak ada perubahan, ini mulai 2025 Indonesia stop impor garam konsumsi. Kemudian pada 2027 lanjut lagi stop impor garam untuk industri. Eksekusi dua kebijakan ini akan dijalankan KKP. Zulhas menyebut langkah ini diambil untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tercapai di 2027. Setidaknya untuk komoditas beras, jagung, dan garam konsumsi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini mendapatkan mandat untuk membuat Indonesia tidak lagi impor garam mulai 2025. Trenggono membeberkan upaya yang akan dilakukan agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri atau swasembada. Trenggono mengatakan pihaknya akan membuat proyek percontohan untuk produksi garam yang akan berada di bawah BUMN Pangan. Trenggono telah melakukan identifikasi dan nantinya proyek tersebut akan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Trenggono menyebut saat ini pihaknya sedang menyiapkan tim untuk kemudian bisa langsung bekerja. Nah, untuk menjalankan program ini dinilai butuh setidaknya 2 triliun rupiah. Ini kata Pak Sakti Wahyu Trenggono, sudah jelas ya untuk menjalankan programnya ini bakal butuh setidaknya 2 triliun rupiah. Tapi ya pemirsa ya, FYI, tanah air kita ini termasuk negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Tapi kok masih impor garam terus ya? Kita akan lihat faktanya. Ya, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, total impor garam Indonesia pada tahun 2023 ini mencapai 2,8 juta ton dengan nilai 1,35 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan baik dari segi volume maupun nilai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas garam yang diimpor Indonesia berasal dari Australia dengan volume mencapai 2,15 juta ton atau hampir 77% dari total impor garam pada tahun 2023. Australia dikenal sebagai salah satu produsen garam industri terbesar di dunia dengan kualitas yang memenuhi standar kebutuhan industri Indonesia, terutama untuk sektor manufaktur dan pengolahan makanan. Selain Australia, India juga menjadi pemasok utama dengan volume 641 ribu ton. Adapun negara lain seperti Selandia Baru, China, Denmark, Jerman, Thailand ini menyumbang volume yang lebih kecil namun tetap aja ya berperan dalam memenuhi kebutuhan nasional. Lantas seperti apa nilai impor garam Indonesia? Kita lihat slide berikutnya. Menariknya, tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan baik dari segi volume maupun nilai dibandingkan tahun 2022. Jika dilihat dari data, volume impor tahun ini meningkat menjadi 2,8 juta ton dari 2,75 juta ton pada 2022. Sedangkan dari segi nilai terjadi lonjakan yang lebih tajam dari 124,4 juta US dollar menjadi 135,3 juta US dollar. Peningkatan ini dipicu oleh beberapa faktor seperti fluktuasi harga garam internasional dan kebutuhan industri nasional yang terus tumbuh. Indonesia mengimpor garam terutama untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Sektor-sektor seperti farmasi, petrokimia, hingga pengolahan makanan ini sangat-sangat bergantung pada garam impor karena kualitas garam lokal belum mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Menurut para ahli, rendahnya kualitas garam lokal ini disebabkan oleh metode produksi yang masih tradisional, infrastruktur yang belum memadai, serta pengelolaan tambak garam yang kurang optimal. Hasil riset Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tingginya impor garam Indonesia disebabkan karena beberapa hal, yakni garam produksi rakyat belum bisa untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan garam industri. Lalu yang kedua ada luas lahan produksi garam juga masih terbatas karena nggak semua wilayah Indonesia ini sesuai untuk produksi garam. Meskipun terletak di garis khatulistiwa wilayah Indonesia sering diwarnai oleh awan atau mendung. Lantas negara mana ya yang menjadi produsen garam terbesar di dunia? Kita lihat faktanya di slide berikutnya.
Ya, China merupakan pemimpin dunia dalam hal produksi garam dengan 53 juta metrik ton. Ini garam diproduksi pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, produksi garam di Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil garam terbesar kedua berjumlah 42 juta metrik ton. Pemanfaatan terbesar garam adalah sebagai bahan baku produksi bahan kimia industri. Ya, pemirsa, ini menghadapi lonjakan impor, tentu Indonesia perlu segera melakukan perbaikan yang menyeluruh. Jadi dengan cara meningkatkan kualitas garam lokal melalui modernisasi proses produksi, perbaikan infrastruktur dan dukungan teknologi. Pemerintah juga harus mendorong investasi di sektor garam agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor di masa depan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi besar untuk mandiri dalam produksi garam dan mampu memenuhi kebutuhan industri tanpa harus bergantung pada negara lain.